Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kami dari kelas MA 22B2 dan kami merupakan anggota kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang. Dengan saya sendiri Mbak Ica, kemudian ada teman saya Mbak Ana, Mbak Syifa, Mbak Elsa, dan Mbak Shandy. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar terkait anggaran biaya pemasaran. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari anggaran biaya marketing. Definisi dari anggaran biaya marketing ini adalah sebuah rencana sistematis mengenai biaya atau budget yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Gunanya ini untuk mengetahui kira-kira berapa nih biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan sebuah pemasaran dari awal produk itu selesai diproduksi dan siap untuk dipasarkan sehingga ada hasil dari pemasaran tersebut. Nah, biasanya biaya anggaran produksi ini dibuat dalam periode tertentu. Lalu selanjutnya apa aja sih manfaat-manfaat yang didapat ketika kita membuat anggaran biaya marketing? Yang pertama adalah adanya efisiensi pendistribusian sumber daya. Dengan ini, perusahaan dapat mendistribusikan sumber daya secara efisien dan tepat sesuai dengan strategi dan tujuan yang telah dibuat. Lalu yang kedua, perusahaan juga dapat mengukur kinerja pemasaran sehingga dapat mengembalikan dana investasi dari awal. Lalu yang ketiga, dengan adanya anggaran biaya marketing ini, perusahaan juga dapat mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Yang keempat, perusahaan ini dapat menyelaraskan strategi dengan tujuan marketing yang dibuat. Lalu dari manfaat yang sudah disebutkan tadi, anggaran biaya marketing ini juga bermanfaat sebagai alat mengkomunikasikan sebuah kepentingan. Yang ketiga, ada 5 fungsi anggaran biaya marketing. Yang pertama ada fungsi penjualan, lalu yang kedua fungsi advertensi, yang ketiga fungsi penggudangan, yang keempat fungsi pengiriman, dan yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Nah, 5 fungsi ini menyangkut gaji karyawan, intensif, biaya pengiriman, lalu biaya analisis tren pasar, biaya iklan, biaya promosi, dan biaya pendistribusian yang lainnya. Kemudian di sini ada komponen utama anggaran biaya pemasaran. Pertama itu ada biaya iklan dan promosi. Biaya untuk kampanye iklan di berbagai media seperti televisi, radio, cetak, online, dan juga biaya untuk promosi penjualan seperti diskon, kontes, atau hadiah. Kedua ada biaya penjualan dan distribusi, biaya yang terkait dengan distribusi produk ke pasar termasuk biaya logistik, transportasi, dan penyimpanan. Yang ketiga, biaya penelitian pasar, biaya untuk melakukan riset pasar yang mencakup survei konsumen, analisis tren pasar, dan pengumpulan data tentang perilaku konsumen. Kemudian, biaya tenaga penjualan, biaya untuk gaji, insentif, dan pelatihan bagi tim penjualan yang terlibat dalam menjual produk atau layanan perusahaan. Yang kelima ada biaya pengembangan produk, biaya untuk penelitian dan pengembangan produk baru atau perbaikan produk yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan pasar dan konsumen. Kemudian biaya promosi, biaya untuk pembuatan dan distribusi materi promosi seperti brosur, leaflet, spanduk, dan bahan promosi lainnya. 7. Biaya acara promosi, biaya untuk mengadakan acara-acara promosi seperti pameran dagang, konferensi industri, atau sponsorship acara tertentu. Yang terakhir ada biaya teknologi informasi, biaya untuk sistem dan teknologi informasi yang mendukung kegiatan pemasaran seperti perangkat lunak analitik, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, dan platform pemasaran digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyusunan anggaran pemasaran yang terbagi dari 4. Yang pertama ada analisis kebutuhan dengan mengumpulkan informasi tentang lembaga atau perusahaan. Yang kedua ada perencanaan strategi dengan memberi kepuasan kepada konsumen. Yang ketiga ada perhitungan dan alokasi rencana keuangan yang memandu pemasaran bisnis. Yang keempat ada evaluasi dan penyesuaian anggaran yang digunakan sebagai dasar penilaian kerja.
Kita akan bahas satu persatu apa manfaat dan tujuan dari penyusunan anggaran pemasaran ini. Yang pertama, analisis kebutuhan. Dengan adanya analisis kebutuhan ini, kita bisa melakukan analisis terhadap kebutuhan pelanggan bagi bisnis yang bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian memberikan motivasi dalam berbisnis, kebutuhan konsumen bisa meningkatkan branding kita, menentukan strategi pemasaran, mengoptimalkan persediaan yang dimiliki. Kemudian, kedua, perencanaan strategi marketing. Tujuannya bukan untuk menaikkan penjualan saja, tetapi juga dapat menerapkan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan brand awareness. Kemudian, kita perlu menentukan target pasar secara spesifik. Sesuaikan target pasar dengan bisnis yang kita jalankan, bisa melalui iklan, promosi, dan lain-lain. Lalu, kita menentukan timeline untuk pelaksanaan strategi dan kegiatan pemasaran tersebut. Kemudian yang ketiga, ada perhitungan dan alokasi anggaran. Kita harus menghitung biaya yang kita perlukan untuk setiap aktivitas pemasaran yang direncanakan. Kemudian mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas dan potensi dampak setiap kegiatan terhadap tujuan pemasaran. Kemudian yang ketiga, pembagian anggaran, yaitu dengan mendistribusikan anggaran ke berbagai komponen seperti promosi, penelitian pasar, gaji tim, biaya operasional, dan teknologi. Kemudian yang keempat, evaluasi dan penyesuaian anggaran dengan memantau pengeluaran secara rutin untuk memastikan bahwa apakah anggaran yang kita gunakan ini sesuai dengan rencana. Yang kemudian, yang kedua, dengan evaluasi kinerja. Kita perlu membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran. Yang ketiga, identifikasi penyimpangan dengan menemukan penyimpangan atau variasi antara anggaran dan pengeluaran aktual. Kemudian yang keempat, ada penyesuaian. Lakukan penyesuaian anggaran berdasarkan evaluasi dan analisis agar tetap selaras dengan tujuan dan kondisi yang berubah. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, setelah ini yaitu ada contoh soal dari perhitungan anggaran biaya pemasaran, di mana adalah sebuah PT, yaitu PT yang memproduksi sepeda. PT ini akan memproyeksikan penjualan dalam 1 tahunnya yaitu 1000 unit sepeda dengan harga jualnya yaitu 3 juta. Nah, PT ini ingin menetapkan biaya anggaran pemasarannya itu sebesar 10% dari total penjualannya. Berapa sih anggaran biaya pemasaran yang harus ditetapkan oleh PT ini? Jadi pertama kita harus menghitung total omsetnya. Untuk total omset penjualan yaitu rumusnya jumlah unit terjual dikali dengan harga per unit, sehingga diperoleh nilai 30 juta. Nah, dari total omset ini dikalikan dengan persentase biaya pemasarannya. Jadi 30 juta dikali 10%, sehingga anggaran biaya pemasaran yang diperoleh yaitu 3 juta. Nah, jadi PT Sepeda ini harus mengalokasikan dana pemasarannya yaitu sebesar 3 juta rupiah untuk per tahunnya. Soal berikutnya yaitu ada sebuah PT yang ingin memproduksi produk dengan 3 jenis ABC dan ditampilkan tabel untuk biaya pemasaran sebagai berikut. Nah, dari 2 tabel ini tentukanlah jumlah dasar penjualan, jumlah alokasi pergudangan, pengiriman, advertise, alokasi kredit, dan dasar akuntansinya. Nah, untuk pembahasan soal yang pertama yaitu biaya alokasi penjualan. Itu harga dari produk dikalikan dengan jumlah sehingga diperoleh biaya untuk alokasi penjualannya yaitu 1.910. Kemudian biaya alokasi pergudangannya yaitu diperoleh 375.000 ton dan biaya alokasi pengirimannya diperoleh 150.000, biaya alokasi kreditnya diperoleh 150.000 juga. Kemudian untuk pembahasan soal berikutnya yaitu alokasi kredit, di mana ketika kita sudah memperoleh nilai alokasi kredit dan biaya alokasi akuntansi pemasaran, itu kita memasuki ke tabel fungsi pemasaran sebagaimana yang ada di tampilan berikut. Nah, dari jumlah biaya-biaya yang sudah diperoleh, kita masukkan ke dalam tabel jumlah dasar alokasi sehingga diperoleh tarif alokasi biaya pemasaran yang diperoleh dari jumlah biaya pemasaran yang dibagi jumlah dasar alokasi. Oke, kemudian analisis biaya pemasaran menurut jenis produk yang disajikan dalam laporan akuntansi atau laba rugi. Nah, dari totalan harga-harga yang diperoleh sebelumnya,
produk A, B, C kemudian dijumlahkan sehingga laba atau laba bersih laba ruginya yaitu diperoleh sejumlah 114.500. Oke, baik. Demikianlah pemaparan contoh soal dari kelompok kami. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu anggaran biaya pemasaran adalah alat penting dalam merencanakan dan mengelola kegiatan pemasaran. Proses penyusunannya melibatkan langkah-langkah untuk menetapkan tujuan yang jelas, analisis situasi pasar dan internal perusahaan, serta menentukan dana alokasi yang tepat untuk berbagai aktivitas pemasaran. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.